Kenapa Ibu juga Maaf ya Bu, nulis? saya ganggu terus ini waktu Nggak Indah. apa-apa. Kan kemarin gini Bu, kan saya kemarin sudah melakukan observasi ya Bu di kelas. Iya. Sebelumnya yang kita bulan 12 kita pasca, terus yang kemarin bulan 2 kita buat observasi di kelas. Jadi kan menanggapi observasi yang sudah saya lakukan, jadi kita ada saat ini melakukan percakapan pasca observasi. Mohon izin ya Bu, sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang yang pembelajaran yang sudah Ibu jalankan di kelas. Kira-kira Indah bagaimana pendapat Ibu? Pembelajaran yang udah dijalankan itu gimana? Pembelajarannya ya. Kalau menurut saya sih ya, pribadi, pembelajaran tersebut udah berjalan ya semestinya gitu kan. Udah baik lah, udah sesuai dengan rencana dan hasilnya juga sudah memuaskan. Seperti itu. Berarti udah sesuai dengan rancangan ya Bu Udah ya? sesuai dengan rencana. Karena kemarin kan saya lihat tuh ya, dari mulai kita observasi, saya baca tuh ya modul yang Ibu buat kayak gitu, terus saya cocokkan dengan di kelas, sudah sesuai ya Ibu ya. Terus dengan itu kira-kira apa Bunda kira-kira sudah cukup puas gitu loh dengan apa yang sudah kita jalankan kemarin di pembelajaran, itu sudah cukup puas atau bagaimana Bu? Kalau dibilang puas ya belum 100% puas gitu lah. Belum Namanya kita 100% ya. Jadi ya udah berjalan ya, puas sih puas, tapi ya nggak maksimal sampai 100%, di sekitar kayaknya 80 ke 90% gitu lah. Gitu. Oke, jadi masih 80-90. Berarti dari yang persentase yang tersisa itu Bu, Ya. kira-kira kendalanya gimana Bu? Apa kendala yang dihadapi? Kok kita kan pengen itu maunya 100%, dan paling Ya, nggak 99% paling ya, tidak kan benar. gitu ya Bu. Jadi kendalanya apa itu Bu Indah? Kendalanya sih ya satu, Miss, menurut saya itu kan banyak ya Oh iya. jumlahnya. Saya ngerti banget yang di kelas 36. kelas Bu Indah tuh. 36, terus banyak laki-laki dan semua kalau bisa kita bilang kinestetik mereka semua. Iya. Saya juga masuk tuh di kelas Iya. Bu Indah. Jadi permasalahannya Permasalahannya kendalanya memang seperti itu. saya pribadi pun Mereka aktif dan kalau bisa kita harus mengimbangi mereka lebih aktif. Iya. Gitu lah mereka. Di situlah memang Di situ kita memang tantangannya. iya. Jadi nanti ada yang cepat selesai, ada yang agak lama gitu. Yang cepat selesainya nggak bisa diam gitu kan. Ya gitu anak kinestetik itu kan gitu. Jadi ya memang harus gimana lah, kita harus bisa lah mengondisikan kelas itu. Banyak laki-laki gitu ya kan, kinestetik semua gitu. Jadi anak kelas 6 kan lagi masa-masa pubernya muncul kan gitu. Itu kendalanya. Kendalanya ya mereka seperti itu ya. Ibaratnya kalau kita kasih materi juga mereka bosan. Pokoknya harus ada diimbangi lah. Ada materinya, ada praktiknya kan gitu. Dan mereka kalau bisa langsung turun tangan. Nah, seperti itu mau mereka sama seperti itu. Berarti yang sudah Ibu jalankan lah, yang sudah Ibu jalankan untuk memenuhi lah, karena Ibu bilang ya anak-anak kelas ini kebanyakan anak kinestetik gitu ya. Jadi kan kebutuhan anak-anak kinestetik ini kira-kira menurut Ibu yang selama ini sudah Ibu jalankan gimana pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kinestetik ini gitu? Iya, kita buat video pembelajaran, kita buat juga ambil bendanya langsung mereka pegang ya, kemudian dan mereka itu senang kalau sesudah itu kita melakukan quiz interaktif. Nah, mereka di situ aktif, senang, malah bila perlu tiap hari mereka gitu terus. Kalau bisa jangan nulis, mereka hanya jawab seperti apa itu namanya, Miss? Kuis kertas itu. Mereka senang sekali. Kayaknya jadi anak-anak ini maunya belajarnya seperti permainan aja, jangan terlihat kesan seperti belajar. Nah, itulah kalau kelas saya perhatikan. Gitu ya, Tapi kan nggak mungkin ya semua pelajar kita buat gitu. Itu yang mereka mau. Itu ya, berarti udah sebenarnya Bu Indah udah tahu ya sebenarnya apa ya kendalanya atau tantangan di kelas itu anak kinestetik. Iya, dan selama ini sebenarnya sudah dijalankan. Tapi kan nggak bisa semua pelajaran, semua materi kita buat seperti itu. Kadang-kadang ya iya, kendalanya. Tidak semua materi yang bisa kita buat seperti itu, kuis, medianya apa kan? Terkadang tidak semua bisa kita jalankan itu karena apa itu Bu? Misalnya
kalau kita sudah tahu gitu ya anak kita ini kebanyakan kinestetik nih, maunya tuh orang tuh aku ingin bergerak aja gitu ya, konkret gitu ya kan. Jadi permasalahannya kita nggak bisa buat itu gimana tuh? Karena biar kita gini loh, saya tuh memang agak bingung juga ya Bu ya, karena saya pun masuk di kelas ibu gitu, mencari solusi juga lah ini saya gitu ya kan, untuk memenuhi kebutuhan belajar anak kinestetik ini gitu loh. Kira-kira tadi ibu bilang sudah buat apa ya, buat alat peraga gitu ya, iya. sudah video. Sudah. Jadi kira-kira apa lagi ya Bu yang harus kita lebih gali dari diri kita ini biar bisa dapat gitu penyelesaian anak-anak kinestetik ini. Sebenarnya kalau dari segi tujuan pembelajaran sudah dapat ya Bu ya, sudah dapat sebenarnya, cuman permasalahan kita nggak nyaman ya Bu ya. Menurut kita apa gimana Bu? Ketika anak kinestetik ini terlalu banyak, terlalu aktif, gitu seperti tadi ibu bilang ya, yang udah selesai, itu permasalahan kita. Jadi kondusifnya itu nggak dapat ya Bu. Iya, kadang ribut gitu, kita mau mengondisikan yang sudah selesai ini, yang tahu ya udah masuk kelas saya ya kan, dan gampang bosan gitu mereka. Ya kita kasih kerjaan lain, seperti itu, kerjaan lain bagi yang anak yang cepat selesai dan memang kinestetik ini, itu terutama bagi yang laki-laki lah, kan ya, kalau yang perempuan aman. Jadi kalau misalnya gitu ya Bu ya, kira-kira ada nggak Bu Indah buat suatu cara gitu ya, selain video pembelajaran atau benda-benda yang tadi proses belajar mereka pakai alat peraga gitu. Ada nggak Bu Indah pernah buat suatu cara yang cuman itu ya, menarik minat mereka, misalnya dengan buat contohnya ya, nggak mesti harus ini gitu, misalnya kayak ice breaking atau apa gitu, pernah nggak buat ini? Kalau kita masuk tetap itu aja. Nanti di tengah-tengah, apalagi kalau udah selesai istirahat itu kan udah buyar ya mereka ya. Kita buat ice breaking dulu, baru mereka semangat lagi. Kita munculkan lagi, jadi ibaratnya gini Mas, kalau ada pun media kita seperti kita buat media pembelajaran sendiri atau kita ambil dari YouTube gitu kan, saya nggak mau selesai terus, kita penggal, kita tanya jawab, sambung lagi, jadi mereka ibaratnya biar konsentrasi gitu ya. Kalau kita selesaikan itu satu video baru kita tanya jawab itu kan bosan ya. Jadi saya punya trik kan, stop sekian sampai dapat materi yang mau saya tanyakan, kita tanya jawab. Dia kan mereka penasaran, Bu siap ini apa lagi, video apa lagi. Seperti itu satu triknya. Berarti sudah sangat baik ya Bu Indah ya, sudah sangat baik sekali Bu Indah menangani kelas ini gitu ya, menangani pembelajaran di kelas yang banyak anak kinestetiknya ini gitu ya. Jadi kira-kira menurut Bu Indah ada nggak rencana lain yang akan Ibu laksanakan gitu untuk biar bisa memenuhi gitu ya? Karena ini sebenarnya saya sebagai guru juga sudah sangat kagum gitu dengan apa yang udah Ibu lakukan gitu, alat peraga gitu, bahkan mungkin karena mungkin saya gitu hampir nggak pernah tuh buat alat peraga, bukan Ibu IPA ya, saya nggak pernah tuh bawa benda-benda yang konkret gitu, jarang gitu ke kelas gitu. Jadi saya dapat ide gitu ya. Kira-kira ada yang lain nggak gitu ya, kira-kira rencana yang Ibu mau lakukan untuk memenuhi nih, udah segitu baiknya gitu ya Bu Indah buat pembelajaran, tapi masih ada juga gitu sedikit kendala dengan anak kinestetik gitu. Ada nggak rencana Bu Indah? Saya sih sekarang ini pingin apa itu ya, mempelajari lebih dalam Canva ya Bu ya. Karena kadang-kadang bisa pembuatan video melalui Canva. Kadang biasanya pakai aplikasi KineMaster, Capture gitu ya kan. Kalau untuk media saya udah gunakan. Media PowerPoint-nya udah, Canva udah, itu template-templatenya bagus. Nah saya sekarang memang ingin mau buat video melalui Canva juga. Yang lebih menarik lagi yang katanya pakai elemennya ini segala macam. Bahkan anak-anak juga bisa ikut gabung ya. Nah itulah yang mau saya pelajari sekarang. Sangat menarik sekali Bunda. Dan itu ya Bu ya rencananya, kira-kira kalau saya boleh izin Bu bertanya, kira-kira kapan itu kira-kira Ibu kan tadi punya rencana nih mau Canva tuh ya, bahkan mau melibatkan anak-anak juga. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan, mulai mau Ibu jalankan gitu? Ya sudah UTS ini lah misalnya. Sudah UTS ini gitu. Karena kita tanggal 18 sudah UTS. Ini kita kan mau mengulang apa.
kira-kira Ibu dari perencanaan Ibu itu kira-kira ada nggak Ibu membutuhkan bantuan pihak-pihak lain, misalnya minta siapa? Ya pasti ada. Butuh siapa itu? Bu? Nanti paling tidak kita kan butuh teman kombel kita. Kombel ya, Bu, Teman ya. kombel ya. Nanti kita butuh teman kombel kan gitu. Dan kita juga butuh guru yang paham di IT juga sih. Masih kita punya kendala. Kira-kira Ibu akan hubungi siapa itu? Misalnya kalau IT misalnya kayak si Hans, Pak Hans, Sahas, Pak seperti Sahas, itu. oh. Yang butuh kerjasama dari teman kombel kan Iya, seperti iya. itu. Jadi kalau dengan kombel ini maksudnya biar mereka aja biar bersama. mereka ikut juga, Oh, bukan seperti hanya itu saya ya, Bu, yang ya. mengerti Oke, kan baik, gitu. baik, oke. Baik sekali Bu ya. Jadi menggerakkan ya Bu. Jangan Menggerakkan plastik sekali, itu menggerakkan. dipakai ya. Udah bagus nih Bu Bukan ini. hanya kita aja yang dapat gitu Menggerakkan sekalian, kawan-kawan ya kayak Bu Iya, ini, benar, Bu benar. Ama gitu ya. Kita ajak gitu kan. Bagus sekali. Berapa rukun nih bisa ikut? Iya ya. Bergabung. Oh Ya iya kan, Bu ya. kan Kita udah Miss sudah coba belum tanpa Betul. video itu? udah Bu. Oh, udah, nggak bisa jadi Miss ngajari kami nih. Nanti kita sama-sama Bu ini. Iya. Oke. Lebih enak nanti kita gabung-gabung ya kan. Gabung-gabung ya, benar. Gabung-gabung jadi pembicaraannya bermakna. Iya, banyak ide kan, banyak ide lagi. Saya juga kan bicara sama Bu ini ya, mulai lagi ide-ide baru. Jadi ya Bu ya, sudah sangat baik sih saya rasa. Jadi kira-kira dari pembicaraan kita ini, ada nggak Bu kita bisa mungkin ya Bu, saya kesimpulannya bisa nggak ada gitu yang mau disimpulkan? Ada nggak suatu hal yang mau disimpulkan dari pembicaraan? Karena kita kan ini Bu pembicaraan kita coaching ya Bu ya, coaching. Saya mohon izin saya meng-coaching Ibu gitu kan gitu. Jadi dari pembicaraan kita ini kira-kira apa gitu kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulannya ya tentang ini hubungannya dengan pembelajaran atau gimana? Iya, dari kesimpulan kita pembicaraan kita ini kira-kira Ibu dapat apa misalnya gitu loh yang bisa didapat diambil atau kalau gimana gitu perasaan Ibu, terus apa ada nggak hasil dari pembicaraan kita ini gitu buat Ibu? Hasil dari pembicaraan kita dari awal sih ya kan di situ Ibu bilang mau menekankan itu tentang bagaimana menekankan ke pendidikan moral ya kemarin ya, kalau saya nggak salah itu tentang ke bagaimana anak-anak kolaborasinya kan seperti itu gitu ya, sosial emosionalnya gitu ya. Sosial emosional ini percakapan kita sudah saya tahu di kemarin itu gitu ya, jadi sangat baik gitu ya. Kemudian bagaimana mereka akhirnya disiplin tentang kemudian catatannya yang kedua itu tentang banyak refleksinya tadi tentang satu kurang refleksi gitu ya, yang kedua KSE Bu, jadi nanti Ibu akan di guru penggerak akan belajar namanya PSE. Iya, jadi PSE itu adalah pembelajaran sosial emosional. Di pembelajaran sosial emosional ini nanti Ibu akan dapat ya bahwa ternyata yang ibu sudah lakukan itu kemarin gitu loh. Ibu sangat menekankan tentang keterampilan sosial emosional anak-anak di kolaborasi gitu kan. Jadi itu ternyata bisa diintegrasikan ke dalam modul ajar Ibu. Jadi modul ajar yang Ibu buat itu bukan hanya berdiferensiasi tapi juga mengandung KSE. Jadi nanti kegiatan Ibu penekanan penguatan tentang nilai-nilai moral, nilai sosial, emosional itu bisa dicantumkan di modul ajar yang menandakan bahwa ternyata Ibu itu adalah seorang guru yang sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional selain berdiferensiasi ke modul ajar. Jadi nggak apa Bu, bisa di bagian kegiatan inti, kegiatan bisa di kegiatan pembukaan ataupun di akhir, bisa di assessment juga di situ, nggak apa-apa, nggak ada harus dia di mana, nggak, cuma itu terdapat bahwa ternyata dari modul ajar orang yang membaca modul ajar kita bahwa ternyata kita sudah paham gitu loh dan meletakkan ini, karena kan PSE ini atau kompetensi sosial emosional ini kan penting kali, karena kan ibaratnya kalau kita di modul ajar kan itu ada profil Pancasila yang mau kita capai kan gitu kan, itulah salah satu usaha kita penguatan atas profil Pancasila yang mau kita capai dari materi itu. Kira-kira gimana Bu Indah? ya kayak gini lah ibaratnya kan Miss lebih paham seperti itu. Jadi nanti bisa nggak saya ganggu-ganggu ya Terus boleh Bu, itulah kita berbagi ya Nah, Bu. seperti itu. Sebenarnya saya ingin gitu Bu.
saya pengen banget gitu loh kalau ada sesuatu yang saya tahu, saya berbagi gitu. Terkadang ada saya mungkin yang salah, sungkan mau bicara takutnya nanti dibilang sok pintar kan Apalagi gitu. kami ya Bu ya masih kurikulum 2013 kelas 6. Jadi banyak lah ini sekarang udah menjajaki kurikulum merdeka apa kekurangan kayak gitu. Apa sih? Asalkan Miss bersedia aja lah. Insya Allah nggak apa-apa Bu. Itu aja Bu Indah pun juga udah mau masuk. Makasih ya Bu Indah ya. Sama-sama Bu, sama-sama.